Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, doa merupakan salah satu ibadah untuk meminta ampun serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi juga ada kondisi di mana doa kita akan dikabulkan. Salah satunya kita meminta doa kepada seseorang. Doa merupakan aktivitas sehari-hari dalam beribadah yang bertujuan untuk memohon ampunan kepada Allah dan juga memohon sesuatu kepadanya. Namun permohonan kadang tak kunjung dikabulkan. Lalu apa alasan sebenarnya agar doa kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat beberapa syarat terkabul sebuah doa. Yang pertama yaitu mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dan menjauhi kemusyrikan. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat Allah, misalnya ya Rahman, ya Rob, ya Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahi asmaul husna fa'udzu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, perlunya waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk memohon ampun serta memohon sesuatu kepada Allah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan doa, yaitu pada saat bersujud, di akhir malam dan di bulan Ramadan. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, ternyata terdapat hal istimewa lain di mana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang tertentu, yaitu satu orang sakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Doa Az-Zakar sebagai berikut. Umar bin Khattab telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang dikutip dari Imam An-Nawawi ini menunjukkan selain mendoakan orang yang sedang sakit untuk lekas sembuh, sebaiknya kita juga minta keikhlasan hati kepada yang sedang sakit untuk mendoakan kita, karena doa orang sakit setara dengan doa para malaikat. Ini dikarenakan orang sakit akan lebih ingat kepada Allah dan sering berzikir kepadanya. Dirinya seakan-akan bersih dari dosa saking seringnya berzikir seperti para malaikat. 2. Doa orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam dua hadis ini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya. Sahabat yang beriman, kesimpulannya, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa kepada orang sakit memanglah hal yang aneh jika kita tidak pernah melakukannya, karena di masyarakat kita sudah terbiasa hanyalah mendoakan yang sedang sakit. Namun apa salahnya jika kita meminta doa kepada orang yang sedang sakit? Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sungai adalah aliran air besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Di dunia ini banyak sekali sungai yang dapat kita jumpai. Tapi tahukah Anda bahwa ada 4 sungai yang mengalir langsung dari mata air surga? Berikut penjelasannya. Dunia memiliki ribuan bahkan jutaan sungai yang membentang dari menjadi salah satu sumber kehidupan untuk wilayah yang dialirinya.
Dari sekian banyak sungai itu hanya 4 sungai yang dipuji sedemikian tinggi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebut 4 sungai ini sebagai sungai surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Syaihan, Jaihan, Nil, dan Efrat semuanya adalah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama dengan yang berada di surga, yakni di lapisan yang paling bawah. Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya ke bumi. 1. Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia yang membelah 9 negara, di antaranya Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir. Dengan panjang sungai mencapai 6.650 km. Aliran airnya berasal dari pegunungan Kilimanjaro, Afrika Timur, dan mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Ada fenomena yang menjadi perhatian para ilmuwan Arab tentang kadar air yang seolah sudah diatur. Pada musim dingin, sungai ini justru surut. Namun ketika musim panas tiba, maka debit airnya malah naik. Luapan air menggenangi daerah di kiri kanan kiri sungai, sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15-50 km. Sehingga meski musim panas, namun kawasan di wilayah sungai Nil tetap subur. Naiknya sungai Nil di musim panas karena mencairnya salju di pegunungan Kilimanjaro. 2. Sungai Efrat. Sungai Efrat dalam beberapa hadis sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sungai ini membentang sepanjang lebih kurang 2.781 km dan melewati 3 negara, yakni Turki, Suriah, dan Irak. Sungai ini besar bersama sungai Tigris dalam peradaban kuno besar di Mesopotamia. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa menjelang hari kiamat, sungai Efrat akan mengering. Ubay bin Ka'ab, hampir tiba masanya sungai Efrat surut menyingkap gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana. Maka orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilnya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya. Beliau bersabda, maka mereka bertempur di atasnya, sehingga setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Hadis riwayat Muslim. 3. Sungai Seihan. Seihan merupakan sungai terbesar yang berada di Yordania, dahulu wilayah Syam. Air sungai mengalir dari perbukitan Anadolu di pegunungan Antetoros. Sungai ini melewati Adana dan bermuara di Laut Tengah di timur Laut Teluk Iskandarun. Dalam sumber Wikipedia, sungai ini merupakan sungai terpanjang di Turki yang mengalir ke Laut Tengah. Di Adana, aliran sungai Seihan dibendung menjadi sebuah dam yang berfungsi untuk irigasi, tenaga listrik, dan pengendali banjir. 4. Sungai Jaihan. Jaihan adalah sungai di daerah Musoisoh. Imam Al-Hazimi berkata, Seihan ada di daerah Musoisoh, bukanlah sungai Sihun yang ada di Khurasan. Disebutkan oleh penulis Nihayatul Ghori bahwasanya Seihan dan Jaihan adalah 2 sungai yang terletak di daerah Al-Musaisoh dan Tursus. Sahabat yang beriman, itulah 4 sungai yang dipuji sedemikian tinggi oleh Rasulullah SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.